Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Shalom teman-teman PRMI, kembali lagi kita bisa bersekutu di pagi hari ini. Meskipun kabar kita nggak bisa saling tahu bagaimana kabar kita, tapi kita percaya harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena sudah 1 minggu Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Sebelum kita memulai ibadah persekutuan hari ini, saya mau teman-teman mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji memuliakan Tuhan hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Baik teman-teman, kita mau mengangkat pujian penyembahan kita. Di pagi hari ini mari kita siapkan sikap yang cocok, sikap yang menurut kita baik untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian kita, Kuasa-Mu terlebih besar. Setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, benda
kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena meskipun di masa pandemi COVID-19 ini kami tetap boleh beribadah bersama melalui ibadah online Persekutuan Remaja Antioquia Pancur Batu ini. Kami mohon kiranya pagi hari ini kembali Tuhan memberkati kami melalui pujian penyembahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Tuhan menyertai kami dari awal sampai kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau memuji dan bersorak-sorai untuk nama Tuhan kita. Sebelumnya saya mau tanya nih buat teman-teman. Teman-teman di rumah pasti sedang dalam keadaan bersuka cita kan? Kalau enggak, harus dan wajib. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan ada untuk memberikan kita sukacita yang penuh. Oleh karena itu kita angkat pujian kita. Terima sukacita surga. Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita Cita surga nyata, penuhiku. Come on, sing. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya,
Baik teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan kembali hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil sikap yang baik untuk menyanyikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau rindu mendengarkan firman-Nya sambil kita bernyanyi, Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Shalom remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Allah sendiri yang akan bekerja dalam hati kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah God is my provider. Allah itu adalah Allah yang menyediakan kebutuhanku. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah doa berkat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengapa ini adalah doa berkat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Karena kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, dalam ayatnya yang ke-15 kita mengetahui bahwa jemaat Filipi ini mendukung pelayanan Rasul Paulus ketika dia mengawali pelayanan di Makedonia, di mana Filipi adalah salah satu atau kota pertama di bagian wilayah Makedonia, salah satu wilayah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan juga jemaat Filipi mendukung pelayanan Rasul Paulus ketika dia melayani di Tesalonika. Maka Rasul Paulus menaikkan doa ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas dukungan yang diberikan oleh jemaat di Filipi. Dan bagi Paulus yang paling penting itu adalah bukan banyaknya, sedikitnya pemberian yang diberikan oleh jemaat Filipi, tetapi buah yang dihasilkan dari pemberian
jemaat di Filipi yang menurut catatan bagian firman Tuhan ini atau juga bagian di 2 Korintus pasal 8 ayat ke-1 sampai ke-5, mereka bukanlah jemaat yang kaya, tapi justru mereka jemaat yang miskin, tidak mampu, bahkan berada dalam kesusahan, penderitaan, tapi justru di dalam kekurangan mereka memberikan dukungan pelayanan terhadap Rasul Paulus. Maka Paulus menaikkan syukur kepada Tuhan dan mengatakan yang paling penting adalah buah pemberian dari jemaat Filipi yang memperluas pekabaran Injil, bahkan juga membuat Rasul Paulus tercukupi kebutuhan, dan bukan hanya itu, menjadi berkat juga bagi jemaat Filipi sendiri. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini harus dipahami dalam konteks menabur dan menuai. Ketika kita memberi dan menabur bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan menurut standar Allah sendiri, menurut kekayaan Allah sendiri, menurut standar Allah sendiri, dan untuk kemuliaan Allah. Ketika saya berada di SMA, saya teringat satu kali saya mendapatkan uang sejumlah 10.000 yang pada tahun sekitar 91 itu sejumlah uang yang cukup besar. Saya tidak ingat persis dari mana saya dapat uang itu, tetapi pada waktu itu ada tantangan untuk memberikan persembahan saat saya mengikuti persekutuan siswa, dan kemudian saya memberikan persembahan itu meskipun saya membutuhkan untuk membeli buku-buku saya pada waktu itu, tapi uang itu saya berikan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan yang terjadi kemudian, teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu kemudian justru saya mendapat wesel, karena belum ada rekening pada waktu itu yang ATM seperti sekarang ini, tapi biasanya uang dikirim lewat wesel pos. Maka saya dapat kiriman yang jumlahnya 10 kali dari apa yang saya berikan kepada Tuhan pada waktu tantangan itu. Tuhan memberikan berkatnya. Memberi, ketika kita memberi dan menabur bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan kecukupan bagi kita. Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan kebutuhan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tidak semua keinginan kita dipenuhi, tapi Tuhan mengerti betul kebutuhan kita, maka Dia penuhi segala kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu mencakup kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita, segala keperluanmu. Tetapi memang yang paling utama dalam konteks ayat ini adalah segala kebutuhan jasmanimu, kebutuhan materi yang engkau butuhkan. Kepada siapakah Tuhan memberikannya? Melalui bagian firman ini kita tahu bahwa Paulus yang merasa dirinya cukup, dia tahu apa artinya kekurangan, dia tahu apa artinya kelebihan, dia merasa puas dengan semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia pun mengalami pemeliharaan Tuhan dalam pelayanannya, dalam kekurangan, dalam kelimpahan yang dia rasakan. Tuhan memberkati dia, Tuhan menyediakan keperluannya. Bagi orang-orang yang merasa puas dengan pemeliharaan Tuhan, merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang kedua, berkat itu juga diberikan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam dunia internet ada istilah provider, sebuah badan perusahaan yang menyediakan layanan internet yang untuk bermacam-macam keperluan, browsing, email, streaming, game online dan sebagainya. Kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan layanan itu karena kecepatannya yang lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi Allah senantiasa mencukupi kebutuhan kita sesuai dengan standarnya, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah itu adalah Allah yang kreatif dalam memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita tiap-tiap hari. Kita bisa mempercayakan diri kepada Allah untuk memenuhi segala keperluan-keperluan kita. Meskipun mungkin nampaknya bagi kita sangat susah, sangat tidak masuk akal kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, tetapi Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Saya ingin membagikan pengalaman hidup saya ketika saya menjalani kehidupan saya mulai dari masa kecil saya sampai sekarang. Saya teringat bahwa saya pernah menerima ayat ini sebagai sebuah hadiah, hiasan dinding. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Hadiah dari guru sekolah minggu saya, sebuah hiasan dinding yang saya tempelkan di rumah. Dan saya terus ingat bahwa Allah akan terus memberkati, menyediakan keperluan saya. Dan pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan kebutuhan saya, menyediakan kebutuhan kita. Nah,
Kami bukan berasal dari keluarga yang cukup kaya, cukup mampu, tapi justru kami kadang-kadang seringkali mengalami kekurangan. Dan saya ingat betul ketika masa kecil saya harus mengantar surat dari papa saya kepada paman saya yang isinya adalah untuk meminjam uang dari paman saya karena kebutuhan kami yang kurang dan kami terpaksa harus meminjam dari paman saya. Dan itulah kondisi kami. Tapi bagaimana Tuhan memelihara hidup saya dari masa SD ketika saya mengingat bagian firman Tuhan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluan, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pada waktu SD, Tuhan izinkan saya mendapatkan 2 kali beasiswa untuk memenuhi kebutuhan saya. Ketika SMP juga saya mendapatkan beasiswa 1 kali. Ketika SMA Tuhan izinkan saya juga mendapatkan beasiswa untuk kebutuhan studi saya, SPP saya. Lalu ketika saya kuliah masuk sekolah teologi, saya tidak memiliki sponsor khusus untuk studi teologi, tetapi Tuhan menyediakan dengan berbagai macam cara. Pada tahun-tahun pertama Tuhan menyediakan melalui teman-teman sekelas saya yang memberikan dukungan kepada saya. Pada tahun berikutnya Tuhan izinkan saya mempunyai sponsor, meskipun hanya dalam beberapa bulan tertentu. Lalu bagaimana Tuhan menyediakan melalui alumni sekolah di situ yang saya tidak tahu siapa mereka, dan mereka mencukupkan semua kebutuhan studi saya pada waktu itu. Ketika saya melayani praktek 1 tahun di Jakarta, di Tanjung Priok, dengan uang saku yang begitu minim, tapi Tuhan memelihara dengan cara yang luar biasa. Kebetulan saya tinggal di antara orang-orang pelaut yang pada waktu kebetulan adalah orang-orang bersuku Ambon. Kebetulan saya adalah orang Ambon, dan mereka lah dipakai Tuhan untuk memelihara hidup saya sepanjang saya 1 tahun melayani Tuhan di Tanjung Priok. Sampai hari ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya, rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, mencukupi semua keperluannya sebagaimana janji dalam firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. God is my provider. God is our provider. Allah itu adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Hari ini kita belajar bahwa kita bisa mempercayakan hidup kita, semua kebutuhan kita Tuhan sanggup menyediakan. Yang penting bagi kita belajar di jemaat di Filipi, menabur, memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyediakan keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita untuk mempercayai Allah sebagai Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan segala keperluan kami. Maka Tuhan tolong kami untuk kami mempercayakan hidup kami, semua kebutuhan-kebutuhan kami menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Allah mengerti segala keperluan kami, Allah mengerti segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga, ajari kami juga untuk belajar memberi menabur bagi pekerjaan Tuhan, karena bagi orang-orang yang menabur memberi pekerjaan Tuhan seperti jemaat di Filipi, dan yang bagi yang bergantung kepadamu Tuhan, Engkau menyediakan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang masih boleh kita dengarkan di pagi ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita untuk pagi hari ini. Mari teman-teman bersama-sama kita mengambil sikap berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman karena kita udah bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menghadiri dirinya untuk ikut ibadah hari ini. Kiranya kita bisa bertemu kembali, jaga kesehatan, dan semoga pandemi cepat berlalu supaya kita bisa ketemu. Dadah, selamat hari Minggu.